di depan saya sudah semua tersedia bahan-bahan untuk untuk mengolah dari kulit durian yang kasar dan juga berduri dan juga berbau. Ini menjadi bahan pengganti kapas dan ini bisa dilihat dia memang sedikit menyerupai kapas, namun ini bedanya jika dibandingkan kapas ini agak memang sedikit lebih berat dan sedikit lebih kasar. Namun perbandingannya ini hanya berbeda sedikit saja ini kekasarannya, Prita, dan ini juga jika dicium ini bau duriannya sudah hilang. Jadi bagi Anda yang tidak suka bau durian, ini tenang saja karena ini sudah tidak ada bau durian lagi. Nah, ini cara membuatnya juga sangat gampang sehingga ini perlu diinformasikan masyarakat khususnya ini para wilayah yang penghasil durian yang terbanyak di Indonesia dan ini salah satunya adalah ini Kota Medan. Nah, ini bersama saya sudah ada Ibu Ibu Rosliana yang merupakan penemu atau inovator untuk pengolahan limbah kulit durian ini. Bu, bisa diceritakan sebenarnya awal pertama sekali mengubah kulit durian ini menjadi pengganti kapas itu gimana, Bu, ceritanya, Bu? Ide awalnya gitu. Jadi ide awalnya saya melihat di Medan ya, khususnya ya di Sumatera Utara ini merupakan kota produksi durian terbesar di Indonesia. Nah, komposisi kulit durian sendiri dalam satu buah itu 50% itu adalah kulitnya. Jadi dan di kulitnya itu juga kaya dengan senyawa namanya selulosa. Nah, selulosa ini kisarannya sekitar 50-60%. Itu berasal dari beberapa penelitian yang senyawa ini merupakan bahan baku untuk pembuatan serat itu tadi. Nah, Bu, ini kita bisa sambil belajar gimana cara membuatnya dari awal sekali nggak, Bu? Kita mungkin pertama kali itu ke sini ya, ke dari penjual-penjual yang dibuang sembarangan ya. Ini kita parut. Nah, memarutnya juga harus hati-hati ya karena durinya banyak ya, jadi harus ada teknik khusus sebenarnya ya. Nah, ini biasanya kalau untuk menghasilkan misalnya 1 kilogram kapas olahan gitu, ini membutuhkan berapa kilogram kulit durian, Bu? Nah, jadi kalau 1 kilogram kapas itu bisa membutuhkan sampai 50 kulit duriannya. Oh, wow. Karena gambarannya 10-15% hasil serat yang dihasilkan dari bahan baku awalnya. Nah, ini kan setelah setelah diparut ini nanti kan hasilnya ini akan seperti ini ya, Bu ya. Hasilnya akan lebih basah gitu. Terus ini akan kemana nih kita nih sekarang? Inilah yang sudah diparut tadi. Ini yang sudah diparut ya. Nah, selanjutnya ini kita masak. Masak, direbus gitu ya. Direbus saja. Nah, ini di sini udah ada air. Kita masukkan aja seperti biasa. Nah, ukuran takaran apanya nggak ada yang pastinya ya. Yang penting dia terendam sempurna gitu ya. Ya, ini kita masukkan secukupnya. Kemudian kita tambahkan bahan-bahannya. Boleh Ibu lewat belakang. Bahannya ada beberapa. Ini ada sabun cap telepon yang mudah didapat ya. Nah, ini sebenarnya pengganti daripada senyawa NaOH. NaOH itu adalah basah dan ini juga sabun yang sifatnya basah ya. Nah, jadi kita masukkan aja kemari secukupnya. Nah, tapi sebelumnya biar mudah larut, ini sabun cap teleponnya kita potong-potong, diiris-iris kecil seperti ini. Iya. Nah, untuk lebih mempertajam reaksinya, kita bisa tambahkan sedikit deterjen. Ya, secukupnya aja. Oh, ya. Nah, ini kalau misalnya ini hitung-hitungannya misalnya untuk hitung-hitungan perbandingan untuk dari hasil setelah diparut ya sama sabun ini perbandingannya 1:2 atau gimana, Bu? Bahan baku dengan ini ya. Kalau ininya kira-kira 1 kilogram kita masak kemari, ini cukup sekitar 2 gram aja atau 3 gram. Iya. Kira-kira 1:5 gitu ya, Bu ya. Nah, ini setelah ini direbusnya berapa lama ini? Kira-kira lebih kurang 30 menit. Nah, atau kita kalaupun tidak takaran 30 menit, kita bisa lihat nanti hasil akhirnya akan tampak ke permukaan seratnya naik ke atas. Setelah ini kita bisa kemana nih, Bu? Setelah nanti ini jadinya kemana ini setelah ini? Ini diaduk terus ya, Mbak? Ini diaduk terus, nanti setelah ini kita cuci. Cuci. Nah, ini nanti untuk direbus ini sebenarnya fungsinya untuk apa sih, Bu, ini, Bu? Merebus ini
Fungsinya kita ingin menghilangkan getah-getah yang ada yang seperti ligninnya atau senyawa hemiselulosa yang lainnya yang itu akan mempengaruhi kepada karakteristik daripada serat yang dihasilkan. Kalau nanti proses pemasakannya tidak sempurna, itulah seratnya akan kasar. Nih. Nah Bu, ini mungkin nanti kan setelah ini dicuci. Nah setelah dicuci kita kemana? Setelah itu diapakan? Di bleaching. Nah, proses pembleachingannya kita menggunakan pemutih biasa aja, iya. Nah, ini setelah dicuci nanti kita jemur, setelah kering, nanti ini kan seratnya masih kasar seperti ini. Untuk melunakkannya bisa kita masak dengan asam asetat. Nah, kalau masyarakat bingung apa itu asam asetat, bisa kita gantikan dengan asam cuka yang kita bisa beli di pasar-pasar tradisional atau pasar modern. Dengan takaran satu botol besar itu sekitar 500 ml, itu kita encerkan menjadi 1.500 ml 1:3. Nah ini kita bisa lihat juga di sini ini sudah jadi dan ini diisi ke bantal gitu ya Bu ya. Kita isi ke bantal sebagai pengganti kapas atau dakron ya sekarang ya. Iya, ini dia yang sedang dilakukan adik-adik ini. Dan di situ juga ada ini ya, kerajinan ya. Kerajinan. Ini di pemirsa, ini bersama saya juga sudah ada pengamat limbah Bapak Abdul Karim. Pak, ini bisa diceritakan seberapa berpengaruh sih ditemukannya inovasi ini dengan pengaruh kulit limbah durian gitu yang ada di Medan yang produksinya sampai 32% se-Indonesia itu Pak? Jadi saat ini kalau kita lihat memang masih kurang ya, masih belum ada dari manfaat limbah itu dimanfaatkan oleh masyarakat. Jadi limbah itu masih banyak kali terbuang di TPA dan sebagainya. Jadi dengan adanya kegiatan ini kita harapkan kalau satu masyarakat aja bisa menciptakan satu bantal dan satu guling, berarti dia bisa mengurangi sekitar 50 kilo beban limbah kulit durian. Jadi dalam hal ini kita harapkan kalau ada 1 ton limbah itu 20 KK aja sudah bisa mengatasi semua limbah kulit durian. Jadi kita harapkan ini suatu inovasi yang cukup bagus agar kiranya dilihat oleh masyarakat dan bisa dilaksanakan oleh masyarakat dan dimanfaatkanlah limbah kulit durian itu sebagai pengisi bantal. Nah, ini kan Pak di Sumatera Utara itu lokasi yang penghasil durian mungkin seperti Langkat dan juga Simalungun menyumbang sebagian. Ini sudah disosialisasikan belum sih itu ke masyarakat terutama yang menghasilkan durian gitu, pengusaha durian Pak? Sampai saat ini memang kita belum ke lapangan. Kita harapkan dengan adanya acara ini, tayangan ini ini cukup luas dan ditonton oleh banyak masyarakat. Kita harapkan ini suatu informasi untuk masyarakat untuk memanfaatkan limbah kulit durian itu sebagai bahan untuk pengisi bantal ya, kapas. Jadi kita harapkan ini suatu informasi yang cukup besar dan kita harapkan nanti kita akan juga ke masyarakat langsung. Kita juga menerima kalau masyarakat mengundang kita siap dari sini untuk datang ke sana dan membantu masalah prosesnya. Terima kasih Pak atas waktunya dan Ibu juga, Ibu Rasliana, terima kasih. Nah pemirsa, ini sangat menarik sekali dan ini merupakan suatu inovasi yang sangat membantu masyarakat khususnya di kota Sumatera, maksud kami khususnya di Provinsi Sumatera Utara karena seperti yang Prita juga tadi bilang bahwa Sumatera Utara ini menghasilkan 32% durian yang ada di Indonesia dan 50% dari 32% itu merupakan limbah dari durian itu. Nah Prita, ini semoga inovasi ini tidak hanya sampai di sini saja sehingga lingkungan kita juga bisa tetap terjaga dengan pengolahan limbah ini sehingga limbah semakin berkurang, masyarakat juga bisa hidup semakin nyaman dan lingkungan kita juga semakin terjaga.